warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sudah lama tidak update ya teman-teman ya. Di sini saya akan membagikan eh, config lagi, yaitu khusus akrab ya teman-teman. Jadi di sini judulnya config khusus akrab. Sudah saya tes untuk untuk koneksi itu tidak ada sendat ya teman-teman, lancar mulai game sampai mulai dari game terus YouTube, chatting, buat streaming itu lancar teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada beberapa perubahan di khususnya di menu rule ya teman-teman. Yang sebelumnya saya beberapa pisah untuk beda sama yang non ADS yang sebelumnya. Jadi saya banyakkan rule itu agar lebih mempermudah teman-teman mengarahkan trafiknya sesuai dengan paket yang dipaketkan oleh teman-teman. Jadi yang dibeli paketnya biar lebih terarah agar mudah memilih server. Jadi di sini ada beberapa rule: Maxstream, YouTube ya, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Line kita pilih sendiri-sendiri. Di sini nanti teman-teman ya, kalau teman-teman tidak memakai Metacore-nya non aktif ya. Di sini kan di global setting itu saya aktifkan Metacore-nya. Nah, di sini saya aktifkan, jadi sehingga di config sendiri saya enablekan untuk Metacore-nya di Unified Delay Through. Jadi fungsinya Unified Delay Through itu agar tampilan itu enak dipandang saja sebenarnya. Kalau untuk ping itu tergantung server dan ISP-nya masing-masing. Jadi kalau dipandang hijau-hijau itu kayak lebih adem gitu. Jadi selanjutnya untuk untuk cara memasukkan config itu pertama-tama ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah subscribe mungkin sudah tahu sebelumnya. Namun yang teman-teman baru bisa lihat video ini. Jadi pertama teman-teman nanti ya masuk ke config editor atau file browser bagi teman-teman yang memakai firmware saya ya teman-teman ya. Atau file browser, masuk ke config editor, habis itu masuk ke config di sini. Nanti tinggal di-upload teman-teman ya. Kita contohkan, kita hapus semua ya. Kita hapus semua, kita contohkan, anggap di sini kosong. Kita upload. Nanti file yang teman-teman download itu tinggal tinggal ekstrak saja. Jadi tinggal ekstrak saja. Jadi di sini ada buat config. Jadi di sini ada config akrab, klik saja. Nanti sudah tampil seperti ini. Habis itu masuk ke proxy provider ya teman-teman. Di sini proxy providernya yang utama itu yang seperti ini. Jadi ini dianggap kosong teman. Ini saya edit sendiri. Jadi nanti yang utama itu yang tidak dicentang ini teman. Atau kalau teman-teman bingung, yang saya centang ini yang utama, VPN 1 sama VPN 2. Ini yang utama. Itu kita lihat di proxy providernya. Itu yang utama adalah VPN 1 dan VPN 2. Jadi di sini nanti untuk pemberian nama ini teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan untuk interface name ini harap diperhatikan sekali lagi, itu disesuaikan dengan di interface-nya sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menulis interface, contoh di sini saya interface-nya namanya MM. Jadi yang bukan ditulis itu interface MM, bukan interface MM. Di sini MM yang benar itu adalah
interface yang di bawah ini W10. Jadi di bawah nama interface-nya. Jadi W10. Untuk karena saya memakai sumber internetnya hanya satu modem, jadi saya gunakan W10 sebagai interface utama. Namun kalau teman-teman nanti ada dua modem ya, contoh ada dua modem, misal di VPN 1 ini W10 ya untuk modem 1 ya, terus untuk di VPN 2 itu ETH1 untuk modem mungkin E3372 ataupun E5577. Jadi nanti teman-teman bisa bedakan di interface name ini kalau untuk menjadikan sebagai load balance. Selanjutnya di rule provider, nanti setelah teman-teman upload di sini ya, masukkan di proxy-nya tadi sudah dimasukkan dan sudah disetting. Habis itu masuk ke rule provider. Jadi di sini ada teman-teman nanti ada rule provider. Anggap di sini kosong ya teman-teman. Anggap saya delete kosong ya. Tinggal upload saja rule provider. Tinggal open. Nah, nanti akan masuk seperti ini teman-teman. Jadi ada jumlahnya 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 12 rule. Nah, apakah tidak berat Bang untuk kinerjanya? Alhamdulillah sudah saya coba ringan teman-teman. Jadi kalau saya tes itu sudah sangat ringan. Dan selanjutnya untuk menu di config ya, habis setelah diupload di menu config, terus kita pencet switch kalau di sini masih statusnya disable. Jadi kalau statusnya disable, di switch dulu. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nanti tampil seperti ini. Nah, untuk karena saya menggunakan Metacore, jadi saya hilangkan tanda pagarnya, langsung ke bawah ya teman-teman. Jadi ada setting lanjutan. Nah di sini, karena di sini saya memakai satu modem, jadi saya pakai W10, dan di SP2 juga memakai satu modem, jadi saya ketik W10 juga. Jadi kita samakan teman-teman. Ini sudah benar VPN 1 mengarah ke VPN 1 yang atas W10, sedangkan di VPN 2 atau ISP2 mengarah ke ETH1, kita ganti juga ke W10. Nah gini, kalau setelah ini sesuai dengan interface yang kita pakai, kita commit saja. Habis itu di apply setting, jadi kita apply, tunggu sampai dia statusnya sukses ya teman-teman. Jadi statusnya sukses, kita cek di server log apakah ada gagal atau file. Oh ternyata aman ya. Kita cek sudah jalan, kita masuk ke Yachts. Oke, di sini kan belum muncul ping ya. Agar kita muncul ping, kita pancing dulu pakai tes latensi. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Ini saya perjelas lagi kenapa saya kasih beberapa direct. Jadi teman-teman ada beberapa paket yang mungkin unlimited dan perlu di direct. Misal ya, karena saya memakai satu modem, meskipun saya direct ISP1 atau ISP2 itu sama aja ya teman. Jadi kecuali untuk yang beda modem. Jadi kalau beda modem, contoh untuk modem 1 itu untuk khusus streaming ya. Streaming nanti bisa diarahkan direct, umumnya YouTube-nya unlimited.
arahkan ke direct ESP1. Umpama di ESP1 itu di modem satunya. Karena di sini saya memakai hanya satu modem, jadi saya memakai proxy saja, jadi tidak memakai direct. Kenapa? Karena di WhatsApp di sini paket akrab tidak unlimited, jadi saya pakai proxy. Jadi kalau teman-teman harap diperhatikan di mode di sini pada saat enable di sini kan ada direct nanti. Ini mohon diarahkan ke proxy. Kenapa kearahkan ke proxy? Nanti kalau ke direct ESP1 ini tetap direct, nanti akan kuota yang di paket akrab akan kemakan. Jadi diarahkan ke proxy-nya. Untuk LAN itu sama, arahkan teman-teman ya. Ping itu fungsinya untuk dia otomatis ya. Jadi pada saat ping terkecil dia akan memilih di sini, otomatis dia akan memilih ke server 1. Ataupun sebaliknya, kalau ESP2 lebih kecil dia akan memilih ke server 2. Ataupun mode manual bisa dipilih ke ESP1, ESP2. Kalau nggak mau ribet, pilih yang versi ping. Atau yang mode load balance yang teman-teman memakai dua modem yang berbeda. Jadi umpamanya modem 1 itu modem orbit, atau modem rakitan, yang modem 2 itu modem orbit. Itu bisa di mode load balance. Namun di sini saya tidak memakai dua modem, hanya satu modem. Jadi saya pakai ping saja untuk agar servernya tadi yang satu kendala dia bisa memilih sendiri server yang aman. Jadi fungsi ping ini kalau salah satu server kendala, kita bisa tanpa memilih manual, dia bisa memilih sendiri untuk cek pingnya atau latensinya. Untuk GMAC ini yang sebelumnya di config sebelumnya itu kita ada dua, di sini saya jadikan satu. Jadi di rule-nya ini sudah ada 22.921 rule di GMAC-nya. Jadi di sini teman-teman bisa milih untuk umpama pemakai dua modem bisa pilih ke ESP1, ESP2 yang khusus game. Namun untuk yang biasanya ya, kalau load balance tipe bisa traffic game bisa diarahkan ke direct. Contoh maunya ini modem 1 ya, modem rakitan buat buat download atau streaming dan lain-lain. Yang SP2 ini contoh untuk dari modem E3372 itu bisa khusus game aja, jadi langsung ke direct ESP2. Nanti gamenya akan berwarna hijau, jadi nggak sampai loncat-loncat. Jangan di proxy ya teman-teman. Kalau ke proxy nanti pingnya akan naik. Jadi diapa-apain kalau dibanding direct itu lebih bagus direct daripada ke proxy untuk gaming. Oke, selanjutnya ke Music Mac. Music Mac itu untuk penggemar musik ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri atau ditambahin untuk rule di dalam YAML-nya, tinggal ditambahkan sendiri untuk rule-nya. Ataupun TikTok terserah, nanti teman-teman nanti arahkan sendiri. Jadi beberapa di sini sudah saya tambahkan direct ping ESP1 manual, jadi mulai direct ping ESP, jadi manual. Yang manual ini dua, ini manual, yang ini untuk direct dan ini untuk otomatis, dan ini untuk yang kedua proxy, jadi untuk memakai dua proxy atau dua modem di load balance. Jadi di sini ada saya tambahkan untuk reject pornografi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang agar anak-anaknya atau yang punya anak aman biar tidak buka yang aneh-aneh, bisa memakai pornografi di reject. Jadi untuk kalau teman-teman buka ya terserah teman-teman, itu saya serahkan pada teman-teman. Untuk speed test itu ada mode direct, jadi untuk teman-teman ngetes untuk modem 1 maunya yang pakai dua modem bisa pakai yang ini ya, speed test. Ini modem rakitan kita tes jalan enggak, ini modem orbit jalan tidak. Untuk load balance ini dia akan berimbang ya teman-teman untuk kedua modem, sedangkan ini yang pakai ESP ini yang pakai proxy. Jadi umumnya kalau ini tanpa tunneling, kalau ini pakai tunneling.
Untuk global, agar untuk teman-teman agar tidak khawatir ya, tidak khawatir maksudnya takut atau apa servernya itu yang buat tunneling itu mati, itu lebih alangkah baiknya diarahkan ke ping. Jadi kalau aman, ping paling amannya ping. Tapi kalau teman-teman percaya diri, oh server saya itu nggak bakal mati, ya pakai yang LED balance. Atau bisa diarahkan langsung untuk yang bisa traffic. Contoh karena di ISP2 ini khusus game ya, di ISP khusus game, maka yang global ini saya arahkan ke ESP1 yang khusus streaming dan lain-lain untuk download. Jadi ESP2 ini dia tidak akan terjamah untuk buat download ataupun traffic lainnya. Jadi dia akan terpisah. Hanya itu teman-teman yang saya sampaikan. Jadi kalau mungkin ada kurangnya mohon maaf, karena ini hanya buatan manusia, mungkin ada yang kurang. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tambahkan beberapa atau kirim masukan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan ikuti terus perkembangan kedepannya. Terima kasih.